Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. Tak terima tentaranya dibantai pasukan gabungan Rusia, Iran, dan TNI, Amerika dan Israel siapkan serangan skala besar ke Gaza. וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. Bayang-bayang perang besar kembali menggantung di langit Timur Tengah. Setelah mengalami kekalahan telak dalam operasi darat di kawasan perbatasan Suriah-Irak, di mana pasukan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan lebih dari 1.200 personel dalam serangan mendadak oleh koalisi gabungan Rusia, Iran, dan Indonesia, kini Washington dan Tel Aviv bersiap membalas dengan kekuatan penuh. Kekalahan yang disebut-sebut sebagai hari terkelam Pentagon sejak Perang Vietnam itu terjadi dalam sebuah operasi penyergapan terkoordinasi, ketika pasukan gabungan yang dinamai Poros Perlawanan Baru berhasil menghancurkan konvoi militer AOS yang tengah bergerak menuju pangkalan rahasia di Deir ez-Zor. Dalam laporan intelijen yang bocor ke media Rusia, pasukan elit TNI dari Satuan Denjaka dan Kopassus turut berperan dalam menyusup dan menghancurkan pusat komando logistik Amerika hanya dalam hitungan jam. Ini bukan lagi konflik regional, ujar Legend Hurn Alexander Ivanovich, mantan kepala intelijen militer Rusia. Ini adalah bentuk awal dari pergeseran tatanan dunia. Amerika tidak akan tinggal diam. Dengan wajah muram dan rahang mengeras, Presiden Amerika Serikat berpidato dari ruang oval, menyebut peristiwa ini sebagai tindakan pengecut yang akan dijawab dengan kekuatan penuh militer Amerika. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pidato tersebut, kapal induk USS Ronald Reagan dilaporkan telah bergerak menuju Laut Tengah, bergabung dengan armada tempur AS yang telah siaga di kawasan itu sejak awal krisis Gaza meletus. Sementara itu, dari Yerusalem, Perdana Menteri Israel mengumumkan operasi militer baru yang disebut Pedang Besi Kedua, sebuah kelanjutan dari kampanye penghancuran infrastruktur Hamas yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Namun kali ini, serangan itu tidak lagi berskala terbatas. Seorang pejabat militer Israel yang tak mau disebutkan namanya menyatakan kepada Haaretz, "Kami tidak hanya akan menghantam Gaza, kami akan menghapus seluruh jaringan dukungan militan dari Iran hingga Indonesia yang berani mencampuri urusan kami." Sementara NATO memberikan dukungan politik terhadap Amerika, sejumlah negara Eropa mulai menunjukkan kekhawatiran akan eskalasi yang tak terkendali. Presiden Prancis dalam pernyataan terpisah memperingatkan bahwa serangan besar-besaran ke Gaza akan membawa dunia ke ambang bencana kemanusiaan global. Iran telah memerintahkan mobilisasi penuh garda revolusi, sementara TNI memperketat pengamanan di seluruh pangkalan luar negeri yang tersebar di beberapa titik strategis Asia Barat. Jakarta menyatakan bahwa keterlibatannya dalam konflik adalah komitmen terhadap kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina. Dari sudut kota Gaza yang porak-poranda, rakyat Palestina menatap langit malam yang mencekam, tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang. Dentuman-dentuman kecil dari drone dan artileri hanyalah prolog dari bencana yang lebih besar. Amerika telah terluka, dan sejarah menunjukkan bahwa ketika negeri itu terluka, ia akan membalas dengan murka. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari Perang Dunia Ketiga, atau hanya satu babak lagi dari konflik abadi di Timur Tengah? Jawabannya mungkin akan datang dengan kilatan rudal di langit Gaza dalam beberapa hari ke depan. Di Washington DC, suasana Gedung Putih tegang. Presiden James H. Mitchell memukul meja rapat situasi dengan kemarahan tertahan. "Kita dipermalukan. Oleh siapa? Oleh Indonesia dan Iran. Kalian pikir ini bisa dibiarkan?" Di belakang layar, CIA langsung bergerak. Operasi Sandi Phoenix Retribution diaktifkan. Sasaran pertama, memusnahkan pusat kekuatan perlawanan di Gaza, tempat yang dicurigai sebagai simpul koordinasi antara Hamas, Iran, dan TNI. Namun serangan ini bukan hanya tentang Gaza. Ini adalah pesan kepada dunia bahwa Amerika tidak akan tinggal diam. Gaza, 24 April 2025. Malam yang biasa berubah menjadi ladang kematian. Di Rafah, Khan Yunis, dan Shujaiyah, langit terbakar oleh ledakan bom-bom pintar. Jet-jet tempur F-35I Israel terbang rendah, disusul rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang Al-Azam di Mediterania. Namun kali ini, bukan hanya Hamas yang bertahan.
Di terowongan bawah tanah, terdapat markas rahasia yang dijaga oleh Garda Revolusi Iran. Dan yang mengejutkan, satuan elit TNI yang ditugaskan melalui jalur diplomatik rahasia antara Jakarta, Teheran, Doha. Operasi ini bukan lagi soal Palestina, ujar seorang perwira senior TNI dalam komunikasi terenkripsi. Ini soal menahan hegemoni yang sudah terlalu lama menjajah nilai-nilai keadilan. Di bawah bayang-bayang perang terbuka, dunia intelijen bergolak. Mossad, CIA, FSB, dan BIN beradu strategi dalam ruang-ruang yang tak terlihat publik. Di Ankara terjadi pertemuan rahasia antara diplomat Rusia dan petinggi militer Indonesia. Mereka menyusun satu strategi global, Operasi Langit Merah, respons terhadap kemungkinan invasi besar-besaran Amerika ke Timur Tengah. Sementara itu, di jalur diplomatik, Indonesia menggalang solidaritas dunia Muslim. Jakarta memanggil duta-duta besar negara Timur Tengah, menyatakan bahwa keterlibatan TNI di Gaza adalah intervensi kemanusiaan untuk menghentikan genosida. Segala diplomasi mulai runtuh ketika satu rudal hipersonik buatan Rusia yang ditembakkan dari wilayah Iran menghantam kapal perang Al-Las di Teluk Persia. Kapal itu tenggelam dalam waktu 7 menit. 137 pelaut Amerika hilang. Ini adalah momen yang membuat Kongres IUSA mengaktifkan resolusi perang terbatas dan pasukan reaksi cepat NATO dikerahkan ke Yordania. Israel meningkatkan operasi ke jalur Gaza, menghancurkan lebih dari 40% infrastruktur sipil. Namun, aliansi poros perlawanan melakukan serangan balik yang tak terduga. Drone bersenjata buatan Indonesia dan Iran menyerang fasilitas gas Israel di Laut Tengah dan berhasil memicu ledakan besar. Di bawah tanah Gaza, bukan hanya pejuang Hamas yang bersembunyi. Dalam terowongan yang digali dengan bantuan teknologi pengeboran militer Iran, terdapat bunker canggih tempat berkumpulnya tim Garuda Alpha, pasukan khusus dari Kopassus yang sudah berada di Palestina sejak Januari. Mereka dikirim diam-diam di bawah koordinasi intelijen strategis PIN dan IRGC Iran dalam misi Perisai Bumi, sebuah operasi kemanusiaan militer rahasia. Tugas mereka melatih, membekali, dan mendampingi satuan elit milisi Palestina dalam pertempuran urban. Seorang komandan Kopassus dalam sandinya berkata, "Kami bukan agresor, tapi kami akan mati bersama rakyat Palestina bila perlu. Ini bukan perang, ini kehormatan." Di New York, Dewan Keamanan PBB lumpuh. AS dan Rusia saling veto. Indonesia mengajukan resolusi gencatan senjata global, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. China menuding AOS sebagai provokator global. Di Jakarta, Presiden Indonesia memberikan pidato terbuka. "Kami tidak akan pernah meminta maaf karena membantu rakyat yang dikepung. Kami tidak menyesal karena menolak diam saat pembantaian terjadi. Bila dunia takut pada Amerika, maka biarkan Indonesia menjadi negara yang berdiri saat yang lain berlutut."